Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa bertemu secara daring atau tatap maya dalam acara sosialisasi magang batch kedua. Ya, diharapkan memang untuk sosialisasi yang kedua ini teman-teman angkatan 2018 bisa join semua ya, karena di sini juga kita membahas mengenai tempat atau lokasi magang yang telah teman-teman cari atau ibaratnya sudah menemukan lokasinya sendiri. Nah, itu bisa didiskusikan lebih lanjut di forum ini gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali bagi yang belum join. Tidak sampai 50% dari jumlah angkatan 2018 gitu ya. Oke, mungkin langsung saja yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Rahmata Pak Tri Rohmadi, yang kami hormati pembicara hari ini atau narasumber Pak Dadang Heksaputra Eskomenkom selaku Kaur dari magang atau Kaur akademik, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Rahmata. Baik, sebelum memulai acara sosialisasi magang batch 2 ini, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Dadang sebagai narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan diskusi 3 topik penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama, orientasi tempat magangnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua administratif, apa itu nanti kita akan juga diskusi. Kemudian yang ketiga itu diskusi. Di sesi diskusi ini kita akan sharing pengalaman teman-teman yang telah melakukan survei lapangan, mencari tempat magang atau apapun itu yang sekiranya teman-teman ada kendala di sana, apa yang dari prodi bisa bantu untuk teman-teman berlokasi di sana. Oke, kemudian kita langsung saja poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah reorientasi lokasi magang. Di tempat magang ini teman-teman wajib lokasi magang itu memiliki izin dari Kemenkumham. Nah, di sini ketika teman-teman lokasinya di Pemda kelurahan itu tidak perlu ini. Gitu ya. Jadi notabene yang pemerintah daerah, entah itu kelurahan, kecamatan, kemudian kantor balai desa, termasuk kelurahan ya, Kepawon, kemudian apapun itu yang dimana adalah BUMN, kemudian pemerintah daerah, itu tidak diperlukan ini teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu berbicara, saya lokasi magangnya ingin ke perusahaan. Nah, perusahaan itu pasti nanti ada klasternya, termasuk PT, CV, yayasan, atau apapun itu.
di situ swasta ya, bukan masuk ke pemerintahan, maka diwajibkan memiliki SK Kemenkumham. Di sini ada satu sampel yang saya tempelkan, Yayasan Amanah Kolbu. Dia memiliki izin usaha dengan menyatakan SK nomor AHU 0016-889-AH-01.04 tahun 2007. Gitu. Jadi bagaimana kalau misal saya tahu itu atau ada atau tidak gitu di perusahaan tersebut, maka teman-teman harus bertanya. Tanya sampai ada izin usahanya enggak, ada SK Kemenhumnya enggak. Mereka pasti tahu ketika teman-teman senggol ada SK AHU-nya atau enggak gitu. Kalau ada, itu tolong disertakan nanti di bagian administratif, di mana teman-teman akan mengajukan yang sempat saya singgung sebelumnya. Teman-teman akan membuat surat pengantar dari prodi, di mana di surat tersebut juga akan dicantumkan SK Kemenkumhamnya, sehingga kita menjalin kerjasama itu antar instansi teman-teman, bukan antar personal. Gitu. Jadi badan legal yang kita bentuk itu badan usahanya, bukan antar personnya ya, tapi terhadap izin usaha tersebut. Begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kemudian bagaimana kalau tidak ada atau tidak memiliki SK Kemenkumham gitu? Kalau tidak ada ya teman-teman alternatif pertama mulai dari sekarang itu mencari yang ada AHU-nya. Atau alternatif yang kedua, teman-teman akan diplot dari prodi untuk dimagangkan gitu. Jadi nanti dari prodi juga akan mengusahakan bagi teman-teman yang belum ada tempat magang setelah deadline, misal kita deadline Juli akhir, itu harus sudah ada calon tempat magang. Misal seperti itu ya. Bagaimana kalau Juli belum dapat? Setelah Juli, Agustus, maka di Agustus ini teman-teman harus sudah terjun ke lapangan nih. Karena waktu magang ini 6 bulan teman-teman. Jadi dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Di situ nanti teman-teman akan dilepas ke lapangan untuk mengikuti program yang ada di sana. Kalau teman-teman ikut programnya yang magang BUMN, magang kampus Merdeka, ketika mereka mintanya 1 tahun, oke, nanti kita juga akan ikut aturan yang ada di perusahaan tersebut atau di BUMN tersebut. 1 tahun maka teman-teman akan di sana. Kemudian untuk benefitnya jangan ditanya. Antar perusahaan dan BUMN, katakanlah seperti itu, ada yang mereka dapat honor. Maksud honor di sini seperti kemarin punya Mas Doni, itu kalau nggak salah dapat tiap bulannya itu dapat UMR dan dapat lokasi tempat tinggal. Untuk untuk Mas Doni sendiri. Tetapi bagaimana kalau di perusahaan lain? Apakah ada yang semacam itu? Nah, ini nanti ngikut dari kebijakan perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut ada, ya alhamdulillah. Kemudian kalau tidak ada, ya jangan dipaksa, harus ada begitu. Karena di sini tuh kita polanya bekerja sama dengan instansi.
kalau ada fee yang keluar atau anggaran yang keluar untuk teman-teman dari program tersebut, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya jangan memaksa untuk ada gitu, karena di instansi tersebut juga punya kebijakan untuk magang itu seperti apa. Begitu. Kemudian ketika teman-teman ada masalah di lokasi magang, nanti teman-teman juga akan punya dosen pembimbing lapangan atau supervisor yang akan mengarahkan teman-teman di lokasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misal ada masalah di tempat magang? Nah, nanti teman-teman di sana juga ada supervisor lapangan. Jadi selain ada dari pihak dosen, nanti teman-teman juga akan ada supervisor lapangan yang ada di lokasi magang tersebut. Nah, ini nyambung di poin administratif. Nah, di poin administratif ini yang kebanyakan teman-teman nanyakan di grup itu. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan surat persetujuan atau surat rekomendasi prodi untuk magang, kemudian apa aja persyaratannya, di mana harus mengumpulkan, gitu. Nah, salah satunya ketika perusahaan tersebut adalah swasta, maka teman-teman wajib untuk mencantumkan SK Kemenkumham. Kemudian dikirim kemana gitu. Nah, nanti silakan teman-teman bisa menghubungi Sekretaris Prodi Sistem Informasi, Ibu Ila. Nanti di sana, nanti Ibu Ila akan memaparkan lebih detail apa aja yang dibutuhkan begitu untuk membuat surat rekomendasi magang dari Prodi. Oke. Kemudian poin yang ketiga itu kita akan berdiskusi bagi teman-teman yang sudah melakukan survei. Kemarin ada siapa yang sudah survei kemarin? Mas Tasdik mungkin sudah, kemudian Mbak Novi mungkin sudah, atau teman-teman yang lain. Silakan bisa ditanyakan kendala apa sih yang ada di lapangan sehingga menghalangi atau membuat saya itu harus mengumpulkan berkas apa supaya saya bisa diterima magang di instansi tersebut. Nah, oke. Mungkin itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, teman-teman. Itu pengantar dari saya. Jadi, pada pagi hari ini, kita akan banyak diskusi dengan apa aja persyaratan yang teman-teman butuhkan dari Prodi. Nah, nanti akan dibantu oleh Ibu Ila untuk melengkapi administrasi tersebut, gitu. Maksudnya administrasi surat rekomendasi dari Prodi untuk magang ke instansi tersebut. Nah, kemudian kalau ada yang ditanyakan dari Prodi, mau ngupload kemana ya, gitu kan? Kalau misal saya ngikut dari Prodi, mungkin itu banyak pertanyaan yang timbul dari teman-teman juga. Nah, dari Prodi ini nanti juga akan memproyeksikan kira-kira lokasinya di mana, begitu. Tidak jauh-jauh dari Jogja. Masih seputar Jogja, tetapi ya tadi, ketika dari Prodi ya nanti komunikasi dari Prodi, apakah instansi tersebut tadi semacam ada mengeluarkan bentuk pendanaan, kita juga tidak bisa menjamin itu, teman-teman. Karena dari Prodi di sini bentuk kerjasamanya, bentuk kerjasama penempatan lokasi magang. Kalau ada pendanaan di luar itu dari instansi teman-teman magang, ya anggap aja itu bonus dari teman-teman, dari segi teman-teman dapat fee tersebut. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau misal saya proyekan, saya freelance, begitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka si order ini, si penerima order ini
juga harus melewati instansi yang legal. Jadi tidak bisa langsung, oh saya punya ini copywriter atau content writer dari teman. Nah, teman ini tidak memiliki badan usaha SK Kemenkumham tadi. Oh, ternyata tidak bisa karena syarat mutlak pertama itu harus ada badan legalnya dulu, teman-teman. Gitu ya. Oke. Itu Ibu Ila yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya mungkin kita banyak diskusi aja mengenai syarat administratif atau rekomendasi dari Prodi untuk lokasi magang. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan Ibu Ila. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang atas pemaparannya secara umum, singkat. Mungkin langsung saja dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait mengenai SK yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, bahwasanya kalau misalnya teman-teman dapat lokasi yang ternyata itu instansi swasta, maka harus ibaratnya di make sure-kan lagi, dipastikan lagi bahwa instansi tersebut sah ya, sah dalam artian mereka legal gitu loh. Nah, mungkin langsung saja ada yang mau ditanyakan tidak? Sejauh ini kemarin dari Prodi sudah meminta teman-teman untuk melist sekiranya yang sudah mencari tempat magang di mana lokasinya. Nah, itu tidak semuanya yang menulis namanya atau ibaratnya mengisi tempat yang sudah didapat. Banyak. Silakan Mas siapa ini? Mas Faisal, diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan Mas. Jika ada yang ingin ditanyakan. Mau nanya Pak, berarti untuk magangnya itu mulainya harus bulan Juli atau Agustus ya Pak? Soalnya saya mau nunggu yang BUMN, jadi saya mau coba daftar gitu kan, pembukaannya bulan Agustus gitu. Kalau magangnya kan jadi bulan September gitu. Nanti kalau selesainya kan bulan Februari, kalau mulainya dari September gitu. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, langsung saja saya jawab mungkin ya. Jadi ketika teman-teman mau pilih yang magang BUMN, silahkan teman-teman, nggak masalah. Daftar aja dulu ke sana. Itu juga kita mendorong teman-teman mendaftar ke sana semua gitu. Karena benefitnya banyak ketika teman-teman akan mendapatkan posisi di magang BUMN tersebut. Nah, antara magang BUMN sampai dengan pengumuman itu jeda jaraknya saya kurang mengikuti apakah relatif singkat atau kalau yang dipaparkan Mas Faisal tadi bulan Agustus start ya Mas, September atau Agustus tadi, jadi kayak sudah 1 bulan gitu ya Mas ya. Itu nggak masalah Mas kalau mau Mas ikut program tersebut. Kemudian di luar program tersebut, nah untuk mengantisipasi apabila teman-teman tidak lolos, juga teman-teman punya pandangan kira-kira kemana begitu. Begitu. Bu Ila, mungkin ada tambahan. Mohon maaf Bu Ila, saya out bentar dipanggil. Silakan Bu Ila dilanjutkan dulu ya. Mohon maaf. Oke, mungkin menyambung yang disampaikan Pak Dadang, kenapa tadi Pak Dadang bilangnya akhir Juli ya? Maksudnya itu supaya teman-teman itu tidak mendadak, dalam artian kita nggak tahu
bagaimana masing-masing instansi itu membutuhkan prosedur yang seperti apa. Kalau memang secara umum sama rata, mereka itu mungkin hanya butuh surat izin magang, ibaratnya itu kan keluarnya dari prodi. Nah, kebiasaan kita itu kan segala sesuatunya pasti mepet. Nah, mumpung dari awal Juli ini, ibaratnya sudah di jauh-jauh hari, sudah diworo-woro oleh Pak Dadang ketika sosialisasi batch yang pertama itu di awal tahun 2021. Nah, seharusnya itu kan teman-teman sudah mulai gercep untuk mencari lokasi. Nah, beberapanya sudah ada yang di KUA, ada yang di kecamatan atau di kelurahan. Kemudian kemarin Mbak Aisyah itu ikut yang di mana Mbak Aisyah? Magang.com ya. Nah, itu mungkin bisa dipastikan lagi mereka mengadakan atau ibaratnya membuka lowongan magang itu ibaratnya instansi atau orang yang membuka lowongan itu sudah legal atau tidak. Jadi takutnya tidak kalian sudah magang 6 bulanan kurang lebih, takutnya tidak dianggap. Jadi kan buang-buang waktu gitu ya. Jadi dari awal silakan dipastikan sekali lagi bahwa tempatnya itu memang legal. Beda dengan orang yang memilih tempat ibaratnya sudah menjadi bagian dari badan pemerintah, misalnya KUA tadi atau kecamatan atau kelurahan. Nah, yang lebih dipastikan lagi ketika kamu diposisikan di KUA, di kecamatan, di kelurahan, kamu bekerja atau ibaratnya magangnya ngapain. Nah, mungkin itu harus dipastikan sekali lagi. Ya, karena teman-teman keilmuannya itu bisa diasah lah ibaratnya di tempat magang selama kamu kuliah dari semester 1 sampai semester sekian mulai diterapkanlah di tempat magang. Jadi harus dipastikan kembali posisinya sebagai apa. Nah, kemudian kemarin juga ada tempat magang atau ibaratnya dari Kemendikbud. Nah, itu silakan bagi yang masih bingung tempat magangnya di mana, mungkin bisa mengikuti itu atau dikepoin dulu syarat-syaratnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya lolos, durasi atau lama magang di sana berapa lama, apakah 6 bulan, 3 bulan. Nah, itu juga harus dikepoin. Sama halnya dengan teman-teman yang lain. Nanti akhir Juli itu ya, saya minta teman-teman sudah pasti lokasi magangnya, kemudian posisinya bagi yang mau meminta surat rekomendasi atau surat izin dari prodi ya. Kemudian yang mendapatkan tempat magangnya yang bersifat swasta atau instansinya swasta. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi, pastikan juga bahwa swastanya itu legal gitu. Ada dinaungi dengan badan hukum maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ketika menghadap ke saya atau ibaratnya menghubungi saya untuk minta surat itu, sudah suratnya dikeluarkan, beberapa hari kemudian jangan Ibu saya ganti tempat magang. Nah, itu nggak boleh. Jadi dipastikan dari sekarang teman-teman lokasi magangnya di mana, posisinya sebagai apa, ya. Jangan karena ngelihat temennya udah dapat lokasi magang, terus teman-teman mau ikutan juga minta surat rekomendasi atau surat izin, ternyata tidak ada komunikasi dengan pihak yang bersangkutan atau dengan instansinya, ternyata nggak buka lowongan. Nah, jadi kan ada miss di sana. Nah, jadi jangan sampai ada miss dalam komunikasinya, silakan dipastikan kembali kamu harus cerewet sama orang yang ada di sana, ditanyakan. Kalau kamu cerewet berarti kamu emang niatan buat magang di sana gitu loh. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, Ibu. Mau nanya lagi Bu, untuk
suratnya itu nanti mintanya ke Bu Ila ya. Iya, ke saya. Kalau apa referensi buat tempat magangnya itu ada beberapa, itu harus nentuin yang pasti atau gimana Bu? Jadi kayak semuanya, kalau untuk saya kan mau daftar yang di BUMN. Nah itu syarat-syaratnya kan harus minta dari konfirmasi dari DPA, terus sama kemahasiswaan, terus minta suratnya ke Bu Afril. Gimana Bu? Soalnya saya hubungi yang akademik CDC itu, Mas Nabil itu nggak dibales Bu sampai sekarang. Jadi kayak beberapa syaratnya itu ada fakta integritas, terus Ya, SKKB atau apa gitu. surat kelakuan baik. Ya, itu kan ibaratnya harus, kalau mau seleksi kan diseleksi di kampus dulu, baru nanti kalau ada apa ya apa namanya, ada tempat atau ininya, instansinya itu biar dimasukin gampang gitu. Itu ngurusnya gimana Bu? Soalnya saya dari awal tuh mau nanya ke siapa itu bingung Bu. Jadi nanya di Telegram Mas Nabil juga nggak dijawab, saya chat di WA juga belum gitu. CDC itu selain Pak Nabil itu siapa? Ada admin lain nggak? Belum tahu ya. Setahu saya yang di Telegram itu Mas Nabil aja sih yang kasih informasi. Karena memang gini ya, perihal informasi terkait magang BUMN, memang itu pusatnya dari CDC. Dari Prodi sendiri, khususnya itu memang dapat infonya dari mereka juga, sama seperti kalian. Mahasiswa, kalau ada info magang BUMN, nah itu memang curahan informasinya itu dapatnya sumbernya cuma dari CDC, sama halnya dengan Prodi. Jadi kalau manut yang kemarin, tahun yang lalu, memang tadi beberapa syarat yang disebutkan oleh Mas Faisal tadi, ada fakta integritas, kemudian surat kelakuan baik, ya ibarat atau surat ada rekomendasi dari Prodi juga, IPK-nya berapa segala macam. Cuma kan nanti dari BUMN sendiri kan juga memberikan semacam apa namanya, syarat-syarat atau slot yang dibutuhkan mereka itu dari prodi apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, kalau misalnya dari BUMN itu tidak memberikan lowongan, open lowongan terhadap prodi sistem informasi, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang segala segala sesuatunya itu dari BUMN-nya gitu. Misalnya nih BUMN A, dia butuh anak atau ya butuh mahasiswa magang dari prodi akuntansi sebanyak dua orang. Kemudian dari prodi informatika misalnya sebanyak 3 orang. Dari prodi ESY, PSY misalnya masing-masing 2 juga. Nah, SI nggak dapat karena mereka nggak bukaan untuk SI seperti itu. Jadi memang tergantung dari BUMN-nya juga. Nah, ketika kita dapat slot, ya, ketika mereka memberikan slot untuk anak prodi SI, maka dari prodi juga pasti gercep gitu loh. Dari DPA masing-masing pasti juga ada yang ingin mengajukan anaknya siapa yang akan diikutkan berdasarkan kualifikasi yang sudah diberikan oleh si BUMN seperti itu. Jadi makanya memang apa ya? Dari jauh-jauh hari itu kita sudah meminta kalian, teman-teman semua, untuk cari tempat magang di luar sebagai cadangan ibaratnya, sebagai backupan gitu. Ada yang udah gercep dapatnya di KUA, seperti Mas Adi, ada yang udah juga di kecamatan, seperti Mbak Isya di magang.com. Nah, kalau misalnya Mas Faisal mau nunggu atau ibaratnya pengen mencoba yang di BUMN, silahkan. Tapi pastikan juga Mas Faisal punya
lokasi cadangan, dalam artian ketika misalnya di BUMN dapat, Mas Faisal bisa mengajukan diri ke tempat yang satunya tadi, gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ian mungkin? Pak Ian ada tambahan nggak? Oke, jadi karena kemarin ada kesibukan, mungkin Pak Nabil coba hubungi Bu Eva Farmasi untuk masalah CDC. Baik, Pak. Nanti saya boleh minta teleponnya ya, Pak. Untuk nomornya nanti nyusul aja. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman? Ada Bu dari Indonesia. Maaf Bu, izin tanya Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Bu, sendiri Bu. Ya. Jadi gini Bu, untuk prosedur di tempat magang ini, apakah kita harus konsultasi ke DWA kita dengan diizinkan terlebih dahulu? Apakah kita harus minta yang SK Kemenkumham dulu, apa bagaimana Bu jelasnya dia? Gimana maksudnya? Jadi gini Bu, maksud saya itu bingung itu gini, untuk kita masuk magang itu untuk nanti kan kita kan ada dosen pembimbing gitu kan. Nah, dosen pembimbingnya itu dari DPA kita apa bukan gitu. Nah, terus kalau semisal dari DPA kita, apakah kita harus izin dulu ke DPA kita, barusan kita minta surat SK dari instansi yang kita akan tempati atau bagaimana gitu Bu? Kira-kira jelas nggak Bu pertanyaannya Bu? Berisik banget di sana. Maaf Bu. Mungkin bisa diulangi dikit Mas, nggak terlalu jelas saya tadi. Oke. Jadi gini Bu, jadi saya bingungnya tuh gini, kan tadi kan ketika kita magang kan ada dosen pembimbing ataupun supervisornya gitu kan buat membimbing kita gitu kan. Nah itu nanti kita tuh apakah dosen pembimbingnya sama seperti DPA kita, apakah beda lagi gitu. Nah semisal kalau kita udah mempunyai tujuan tempat magang, apakah kita harus konsultasi dulu ke DPA, baru meminta surat SK dari instansi, apa kita harus minta dulu SK-nya baru persetujuan dari DPA gitu Bu? Oke, terima kasih Bu. Oke. Untuk dosen lapangan itu tidak sama dengan dosen pembimbing akademik, tapi kemungkinan untuk sama ada juga. Cuma dari kita prodi tidak mengharuskan misalnya Mas Tasdik DBA-nya saya, kemudian dosen pembimbing lapangannya juga harus saya, tidak. Jadi dari prodi nanti menentukan bebas siapa yang akan menjadi dosen lapangannya. Sama halnya dengan tahun lalu ya, kita nggak menentukan anak ini DPA-nya siapa, dia yang bimbing sebagai dosen pembimbing lapangannya, enggak seperti itu gitu ya. Kemudian untuk prosedur, apakah harus ada komunikasi dengan DPA? Tentu, karena kan memang menentukan lokasi magang, kemudian terutama posisi yang akan teman-teman lakukan di sana sebagai apa. Alangkah baiknya dikomunikasikan dengan DPA-nya. Jadi DPA-nya juga tahu bahwasanya mahasiswanya atau anaknya juga melakukan survei lapangan tadi itu. Misalnya
Mas Tasdik sudah ngepoin di instansi A, instansi B, C, D, dan seterusnya. Di posisi yang berbeda-beda nih. Itu silahkan dikomunikasikan ke DPA-nya. Nanti bagaimana tanggapan DPA-nya, nah itu tergantung Mas Tasdik sendiri nanti. Akan meneruskan memilih di instansi yang mana gitu kan. Karena kaitannya dengan SK ini ya, SK kelegalan dari instansinya itu sendiri. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya silakan. Ada sedikit pertanyaan nih, Bu. Jadi kan kemarin saya tanya sama om saya yang kerja di Malang itu. Nah, kemarin kan saya bilang ke om saya, di sana apakah menerima mahasiswa magang untuk sistem informasi? Katanya menerima. Posisi tempat kerja om saya itu di Dinas Perhutan ini Pemalang. Seperti itu, Bu. Nah, saya tanya tuh persyaratannya apa ya, Om, untuk magang di sana. Nah, kata om saya itu persyaratannya itu nanti kamu minta surat surat dari kampus kirim ke Semarang, posisi Semarang, terus kirim ke Perhutani Semarang dan ke Perhutani Malang, katanya seperti itu, Bu. Prosedurnya seperti itu. Untuk posisinya itu saya dikasih tahunya nanti ada tiga posisi yang akan ditempatkan, itu RND, AR, dan instansi. Lebih tepatnya sih saya belum tanya, soalnya saya tanya balasnya lama, belum dijawab. Oke. Kalau misalkan maaf Bu, kalau misalkan untuk masalah posisi kan ada 3 posisi yang akan diisi. Kalau misalkan nanti kita disuruh milih, lebih baiknya itu menurut dosen-dosen lebih enaknya pilih yang mana ya, Bu, posisinya? Monggo Pak Yan, silakan. Udah itu aja, Bu. Nanggapi dulu yang tadi Mas Tasdik. Mana dulu yang dilakukan? Saya analogikan teman-teman mau membuat mie instan. Telur istilahnya rebus air dulu, kemudian memasukkan minyak, setelah itu baru menyiapkan bumbu-bumbunya. Atau teman-teman menyiapkan bumbu-bumbunya, kemudian merebus air, kemudian memasak minyak. Ya, jadi teman-teman bisa melihat mana yang sifatnya bisa paralel, mana yang harus seri. Gitu. Contohnya antara penyiapan bumbu dan perebusan mie itu kan paralel. Mana dulu bisa. Gitu ya. Tapi yang sifatnya seri, teman-teman ketika ingin merebus mie, airnya kan harus matang dulu baru memasukkan minyak. Itu sifatnya seri. Jadi tadi terkait dengan mana dulu yang harus dilakukan, di sini teman-teman istilahnya mencoba menganalisis sendiri mana yang sifatnya paralel dan tidak. Ketika teman-teman bingung, itulah gunanya DPA. Teman-teman silakan berkonsultasi, berkomunikasi. Jadi di sini DPA itu bukan sebagai posisinya pengindah saja. Jadi silakan berkomunikasi sehingga nanti advance atau saran nasihat dari DPA itu yang bisa membantu teman-teman, gitu ya. Sehingga di sini tolong sejak awal DPA ini bukan untuk mempercantik saja, fungsinya itu ada. Silakan dimaksimalkan. Kemudian untuk terkait dengan Mas Gito tadi,
pilihlah posisi yang teman-teman nyaman di sana gitu. Karena nanti untuk sifat teman-teman di lapangan mengerjakan tugas dari lahan itu yang nanti selama 6 bulan teman-teman lakukan. Semisal di sini pekerjaannya coding. Nah, teman-teman nggak suka coding, teman-teman mendaftar di sana, maka akan jadi beban. Sehingga silakan dipilih mana yang menjadi apa namanya passionnya, hasrat untuk melakukan tugasnya itu yang mana gitu. Sehingga nanti jangan sampai karena teman-teman di divisi itu saya ikut gitu. Ya, nanti yang jadi beban adalah teman-teman sendiri karena teman-teman juga punya beban untuk tugasnya sendiri. Memang nanti di lapangan teman-teman harus kerja tim di mana saling bahu membahu. Nanti karena apa istilahnya kondisi magang itu bukan seperti di lab. Kondisi magang itu nanti sudah real. Lah, saya memang tidak mengharapkan ini, tapi pasti akan terjadi gesekan. Dalam arti gini, satu sisi kita dapat tugas berat yang harus dikerjakan dulu, kita ada deadline, kemudian nanti teman yang lain itu minta bantuan dan sebagainya tanpa melihat posisi kita, sehingga kita sendiri nanti apa namanya merasa kerepotan. Yaitu nanti makanya kenapa untuk magang ini 6 bulan, teman-teman bisa merasakan keadaan real yang di lapangan. Sehingga nanti ketika lulus, teman-teman punya pengalaman itu. Gitu. Jadi fungsikan DPA untuk komunikasi, apa istilahnya, saran, nasihat, dan sebagainya. Teman-teman nanti keputusan di tangan teman-teman. Gitu. Oke, mungkin bisa ditambahkan Pak Kaprodi kalau bisa bergabung. Atau Bu Ilah, silakan. Oke, Mas Gito terjawab ya. Ibu, bentar Bu, ada tambahan sedikit. Kan tadi kan posisinya itu harus sesuai dengan sistem informasi kan Bu? Untuk apa namanya magang tersebut nantinya harus ada bersangkut pautkan dengan sistem informasi yang selama ini kita pelajari kan Bu? Iya. Terus kalau beririsan dengan keilmuan kita. Ya, tapi kalau misalkan kan tadi kan ada 3 posisi. Nah, kalau misalkan satu posisi itu ada bersangkutan tapi itu coding dan yang lainnya tidak bersangkutan, itu bagaimana Ibu? Apa harus terima apa cari yang lain? Oke, untuk refresh lagi, saya minta pendapat teman-teman satu dengan yang lain tentang selama ini teman-teman belajar sistem informasi seperti apa sih? Gitu. Biar nanti clear. Silakan kalau bagus semuanya mengungkapkan pendapatnya. Sebetulnya kedudukan kita itu di mana kan gitu. Oke, silakan satu persatu menyampaikan jika masih kebingungan sistem informasi itu jobnya apa saja, monggo. Boleh coba izin jawab, Pak? Ya, silakan Mbak Nanda langsung aja. Untuk senangkap saya, selama di sistem informasi ini lebih kita di tengah sih Pak. Jadi kita belajar sosial, kita juga belajar
cara ngoding itu sendiri. Tapi untuk ngodingnya itu juga mungkin bukan yang se-expert yang anak informatika pelajari. Lebih ke ya mungkin kita tahu gambarannya seperti basic-basicnya seperti itu. Untuk mendalaminya mungkin lebih ke kalau kita memang minat sendiri seperti itu, Pak. Kemudian satu sisi juga belajar sosialnya karena kita juga di sistem informasi itu belajar gimana caranya coding-codingan itu, fungsi-fungsi di aplikasi itu bisa kita jelaskan ke khususnya itu ke orang-orang yang masih awam gitu Pak akan teknologi itu sendiri seperti itu. Jadi ya kita belajar teknologi itu iya dan belajar bagaimana agar bisa seperti mensosialisasikannya ke masyarakat sekitar seperti itu Pak. Terus kita juga belajar untuk mengolah data-datanya sehingga bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan resiko yang lebih kecil dalam perusahaannya itu. Kurang lebih sih yang saya tangkap itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Yang lainnya silakan. Jadi nanti kalau bisa semua yang ada di forum ini ya nyampaikan, termasuk Bapak Ibu dosen silakan nyampaikan juga. Apa sih sebetulnya kita belajar di sistem informasi, bedanya dengan informatika apa, bedanya dengan teknik komputer apa, akuntansi komputer apa, rekayasa perangkat lunak apa. Jadi biar clear semua ya. Selain Mbak Nanda monggo. Mungkin saya Pak izin jawab Pak. Monggo Mas Asti. Mungkin dari saya, dari mencakup prodi sistem informasi itu apa sih? Jadi sistem informasi itu menurut sepemahaman sampai sekarang itu suatu program studi yang di dalamnya itu kita membahas tentang komputer, tapi lebih kecakup ke organisasinya, ke bisnisnya gitu. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana cara memanajemen, cara menganalisis, dan tetapi kita juga tidak luput untuk belajar dalam hal-hal pengkodingan. Karena di sistem informasi juga kita juga perlu yang namanya skill, walaupun skillnya nggak ekspor, tapi setidaknya kita tahu gitu loh. Makanya di dalam fungsi sistem informasi itu kita lebih ke organisasinya biar lebih matang dalam cara menganalisanya, cara manajemennya dan lainnya itu. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Asti. Yang lainnya monggo. Atau tadi Mas Gito, bagaimana menurut Mas Gito? Ya Pak, kenapa? Apa sih selama ini yang dipelajari Mas Gito di sistem informasi dan apa yang bisa mencakup jobnya di sistem informasi itu seperti apa? Gini Pak, kalau menurut saya, apa yang saya pelajari dari selama ini itu banyak banget Pak. Banyak banget, gini itu banyak banget dan saya tidak bisa menjabarkan itu. Dan posisi yang mungkin akan saya tempati itu juga ada beberapa yang saya inginkan gitu loh Pak. Dan ilmu itu juga bisa saya pakai untuk posisi tersebut. Tapi ada beberapa ini Pak, metode yang masih saya belum pahami gitu loh. Kayak seperti praktikum yang saya dapat itu
saya masih belum mudeng dengan sistem pembelajarannya secara online seperti ini Pak. Jadi ibarat tuh kita ini kan praktikum di kampus ya Pak. Secara online itu kan secara jauh dari jarak jauh. Saya tidak begitu paham Pak. Itu saja sih yang saya belum tanggapi dari semua, bukan semua sih, dari pembelajaran yang saat ini online loh Pak. Oke, makasih. Monggo yang lainnya. Atau Bu Ila, monggo Bu Ila. Sistem informasi. Kok saya berasa jadi kayak ujian ya? Ya kita memaparkan aja pendapat, nggak ada yang iya. salah, nggak ada yang benar. Iya. Kita Sistem sama-sama belajar. Ibaratnya itu saya tuh apa ya, kalau ketemu orang yang ibaratnya di luar kampus, ketemu orang di jalan, terus nanya kepoin kuliah di mana, prodinya apa. Nah, itu kan orang juga suka banyak yang bingung membedakan antara sistem informasi, terutama dengan informatika gitu ya. Saya tuh suka mengibaratkan bahwasanya orang sistem informasi itu seperti seorang arsitek. Orang informatika, mohon maaf, itu seperti kuli bangunan. Nah, saya ngasih gambarannya seperti itu dalam artian kita orang SI itu orang yang menjadi fondasi atau ibaratnya yang memulai merancang sistem informasi itu sendiri. Dari desain awalnya, ya, apakah proses bisnis, kalau kita bicara proses bisnis, kemudian pengembangan sistem ya kita bicara misalnya mengikuti tahap-tahap yang ada di waterfall kah misalnya, UML-nya, bla-blanya. Nah, itu kita, orang yang membuat itu kita. Perancangan awalnya, analisa di lapangan dan bla-bla segala macamnya. Nah, ketika bicara mengenai pembangunan gedungnya, perancangan sistemnya, pembuatan teknologinya, itu orang informatika. Ngoding misalnya. Nah, ketika sudah jadi bangunannya, ya, ketika sudah oke, teknologinya, nah, terjun ke masyarakat, digunakan oleh masyarakat, misalnya, di-commerce-kan, maka kita orang sistem informasi kembali lagi menjadi orang yang ibaratnya itu, apa ya, mengevaluasi kembali bahwa teknologi yang digunakan oleh si pengguna masyarakat itu sudah layak atau sesuai tidak dengan diinginkan oleh mereka berdasarkan masalah yang mereka miliki. Jadi kita di awal, di akhir juga kita, apa ya bahasanya itu? Bukan berarti kita tuh kayak kita juga harus tahu mengenai teknologi gitu ya, tidak yang semata-mata orang informatika yang mengerjakan bangunan itu, yang mengerjakan teknologi, kita tetap memantau lah ibaratnya seperti itu. Itu sesuai tidak dengan desain awal yang kita buat. Jadi memang harus ada sinkron antara orang SI dengan orang informatika. Satu suara ibaratnya seperti itu. Biar apa yang kita desain, ya, apa yang kita buat di awal itu akhirnya wujudnya, outputnya juga sesuai yang diharapkan oleh si pengguna nanti, seperti itu.
saya menganalogikannya seperti itu. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ila tadi, bagaimana teman-teman menanggapi? Apakah masih kurang jelas atau ada sesuatu hal seperti halnya Mbak Nanda menanyakan apakah seperti sutradara dalam suatu film, Bu? Gimana Bu Ila? Bisa dibilang iya. Ibaratnya kita sutradara yang ngelakoni aktor aktris itu orang informatika. Nah, mungkin ini yang biasa disebut oleh Pak Ian ya ketika mahasiswa baru. Kalau bicara kesehatan, kita orang manajemennya, bagian ngurus surat menyurat segala macamnya. Nah, orang informatika itu dokternya. Nah, kalau kita menganalogikan seperti itu, posisi kita seperti itu. Makanya teman-teman ini kan belajar ini juga, apa namanya, ada belajar mengenai manajemen organisasi segala macamnya. Karena kembali lagi teknologi informasi itu kan menjadi salah satu solusi apa namanya permasalahan yang ada di organisasi. Seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, yuk. Simpelnya ya, saya paling ingat, saya ingat Pak Yan itu pernah nge-share semacam link YouTube entah video apa. Nah, itu menjelaskan posisi kita anak sistem informasi itu di mana. Di grup HIMSI kalau nggak salah. Nah, dari penjabaran beliau itu yang ada di video, nah itu sudah sangat jelas posisi kita di mana. Oke, mungkin saya menambahkan aja. Oh, selamat datang Mbak Dadang. Monggo. Ya, terima kasih. Belajar ya kuliah ini. Ya, kita sharing pengalaman, sesi sharing gitu. Kemudian apa yang jadi masalah teman-teman di lapangan kayak Mas Gito tadi. Saya dulu juga mengalami, Mas. Jadi kadang kita ketika terjun langsung ke lapangan itu ekspektasi kita itu klaster keilmuannya disendiri-sendirikan gitu. Tapi ketika udah ke lapangan, nanti rekrutmennya akan berubah. Kayak yang Mas Gito sampaikan. Ada yang open magang, open job gitu. Dibutuhkan sistem informasi, keahlian, skill seperti anak informatika. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Karena kita sendiri juga mempelajari seperti itu meskipun kadarnya tidak terlalu dalam. Gitu, seperti yang sudah saya sharing di depan teman-teman, ini adalah panduan kompetensi sistem informasi yang terbaru 2020. Itu kita mengolah ke 6 poin ini, dari dasar, foundation, kemudian data juga kita olah, teknologi kita belajar, pengembangan sistem, sampai programming kita juga belajar, domain organisasi kita juga, integrasi juga teman-teman udah dapat gitu ya. Jadi ketika teman-teman magangnya di tempat yang sudah established, saya ulangi ya, ketika teman-teman magangnya di tempat yang sudah established, pasti mereka akan sesuai dengan job-nya. Misalkan job ini harus orang sistem informasi yang sudah dipaparkan Pak Yanuar, Bu Ila tadi. Seperti itu. Beda ketika teman-teman magangnya di tempat startup yang baru merangkak naik. Pasti di sana terdapat efisiensi. Ya programmer, ya menganalisis, ya mendesain, itu satu. Begitu. Jadi begitu juga untuk pemerintahan, teman-teman. Tidak semua Pemda itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap satu rumpun keilmuan. Contoh,
ketika teman-teman cek lowongan magang, lowongan pekerjaan, itu pasti dibutuhkan tadi yang saya paparkan, orang informatika, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, kemudian apalagi ya, yang kerumpunan ilmunya itu komputer dengan skill yang dimiliki adalah skill anak komputer science gitu. Banyak yang seperti itu teman-teman. Oleh karena itu di sini juga teman-teman juga harus pandai-pandai dalam memilih lokasi magang atau memilih job yang sesuai dengan rumpun ilmu teman-teman. Kalau teman-teman welcome, maksudnya welcome di sini seperti Mas Gito tadi, adanya jobnya ini kualifikasi sistem informasi tapi banyak ngodingnya. Kalau teman-teman welcome terhadap itu, yang di lapangan memang seperti itu nyatanya. Tapi ketika teman-teman tidak welcome, ya cari dengan ketentuan yang sudah teman-teman pelajari, yang dipaparkan oleh Bu Ila sama Pak Yanuar tadi. Seperti itu. Ya tadi kembali lagi, apakah perusahaan atau badan usaha yang teman-teman tempati ini sudah establis atau belum? Ketika belum, pasti di sana ya tadi kembali lagi pasti ada efisiensi dan semacamnya, sehingga jadi satu gitu. Ya gimana? Ya memang seperti itu kenyataannya teman-teman. Oleh karena itu dulu tuh ada pernah muncul meme gitu, di mana kita jadi Superman di situ. Jadi semua kita handle sendiri. Ada juga yang seperti itu. Jadi tempat ini akan mempengaruhi posisi teman-teman sehingga tidak membuyarkan kerumpunan ilmu itu sendiri gitu. Oke, tadi yang suka organisasi mungkin jadi jadi ketika teman-teman cek lagi lah, bisnis intelijen itu ada posisinya sendiri teman-teman. Tapi di perusahaan yang lain, bisnis intelijen itu dijadikan satu ke posisi analis data atau sistem analis. Itu jobnya jadi satu. Ada juga yang seperti itu. Atau di perusahaan lainnya itu job seperti itu dipisah, dipenggal gitu. Ya ini benar-benar bisnis intelijen gitu. Yang ini benar-benar sistem analis gitu. Ada pula yang menggabungkan keduanya tadi. Nah, di sini juga ya tadi pintar pandai-pandainya teman-teman dalam memilih lokasi yang sesuai dengan kerumpunan ilmu teman-teman. Kalau teman-teman memilihnya startup yang ya mohon maaf baru 1 tahun, 2 tahun, ya pasti di sana ada efisiensi di mana satu orang bisa mengerjakan bahkan hingga nyebrang pulau, gitu, nyebrang rumpun ilmu. Kita sistem informasi nyebrangnya ke teknologi informasi atau ke computer science atau ke software engineering. Itu memang di lapangan seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman memilih perusahaan yang memang belum established atau ya masih merangkak naik, di sana masih banyak efisiensi, budget, cost itu pasti diminimalkan sehingga terjadilah seperti yang Mas Gito paparkan tadi. Begitu sih menurut sudut pandang saya. Kemudian atau ya tadi sekali lagi teman-teman carilah yang sesuai dengan passionnya teman-teman, mau arahnya kemana. Kalau betul-betul mau ke sistem informasi ya coba cari yang requirement-nya itu betul-betul di rumpun ilmu sistem informasi. Banyak kok ketika teman-teman menjumpai yang semacam itu tadi. Ya gimana ya? Ya memang efisiensi perusahaan gitu teman-teman. Ya karena belum established, pendapatannya belum, pemasukannya belum banyak, kemudian cost yang dikeluarkan perusahaan tersebut juga harus seminimal mungkin gitu kan.
Kecuali yang sudah besar, misal Astra, perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu teman-teman, itu pasti di sana dipisah. Betul-betul ada orang yang sesuai dengan rumpun ilmu kita. Oke, mungkin itu Ibu Ila, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kapro atau Ibu Asti. Gabung nggak ya Bu Asti ya? Oke lah, silakan Ibu Ila. Mungkin Oke. memang silakan Pak Yan. Silakan. Ya, daripada teman-teman yang lain yang bingung mau jawab gimana, ya nggak apa-apa sih. Ya gini aja teman-teman, seperti halnya yang pernah saya sampaikan, kedudukan sistem informasi itu seperti halnya jembatan Sydney gitu ya, yang di sisi sebelah utara itu bisnis kaitannya dengan ekonomi dan sebagainya, di sisi selatannya itu teknologi gitu ya. Jadi posisi kita adalah jembatan. Contohnya gini, dari teman-teman bisnis, Pak, saya mau minta tolong dibikinkan sebuah sistem atau tolong saya buatkan teknologi. Orang bisnis itu bingung cara menganalisisnya sistem apa, teknologi apa. Maka kita hadir untuk menjembatani. Jadi kita merancang seperti halnya disampaikan Bu Ila tadi, sebagai arsiteknya kita merancang. Oke, kemudian rancangan yang kita buat tadi ya kita sebarkan ke bagian teknik, ya biar teknologinya, sistemnya mereka yang buat. Gitu ya. Ya tadi biar saya perhalus, bukan kulit tapi teknik sipil. Ya, teknik sipil dia merancang bagaimana sebuah bangunan itu berdiri. Gitu ya. Kemudian kalau dibalik dari segi teknik ke bisnis bagaimana? Nah, teknologi yang dihasilkan atau sistem yang dihasilkan itu berguna tidak sesuai dengan rancangannya enggak? Kalau dari teknik langsung dilempar ke bisnis, orang bisnis bingung, ini istilah apa, ini makanan apa, dan sebagainya. Maka kita hadir di situ sebagai penjembatani. Jadi kita analisis teknologinya sesuai tidak, mudah digunakan tidak, dan sebagainya. Jadi posisi kita adalah jembatan. Sehingga di sini kenapa kita tadi belajar teknik ya, agar kita bisa memahamkan apa pekerjaan orang teknik, kita juga setidaknya tahu kulitnya gitu. Jadi coding-coding yang kita pelajari hanya sebatas pengetahuan saja. Kita tidak dituntut untuk konsen di sana 100%. Misalkan itu menjadi passion teman-teman ya tidak masalah gitu ya. Cuma core kita adalah itu tadi. Nah, terkait tadi yang dijelaskan oleh Pak Dadang, memang nanti kejadian di lapangan kita bisa jadi Superman. Jadi di tempat magang kita mengerjakan segala sesuatu yang hubungannya dengan komputer. Nah, nanti ke depannya teman-teman dalam pelaporan, karena ilmu kita di sistem informasi, maka nanti dilaporkan yang sesuai dengan ilmu kita. Ya, dicontohkan tadi, misalkan di lapangan kita sebagai programmer. Nah, bagaimana laporannya? Untuk laporannya silakan dipotong sampai analis saja. Atau setelah aplikasinya itu jadi, apakah bermanfaat atau sesuai dengan analisis. Ya itulah. Jadi nanti dimanapun sebetulnya kita di organisasi atau di perusahaan, sistem informasi itu membaur ke semua departemen yang ada di sana. Ya kemarin contohnya yang sudah magang, yang ada di kelurahan, oke sehari-hari diperbantukan sebagai EDP, entry data processing, input data dan sebagainya. Nah,
dalam pelaporannya kan dia berinteraksi dengan sistemnya. Silakan sistemnya ditanyakan dengan para staf kelurahan. Menunya mudah enggak Bu? Alurnya sesuai apa tidak dan sebagainya. Jadi yang dilaporkan bukan EDP-nya, bagaimana cara nginputnya dan sebagainya, tapi berinteraksi dengan sistem itu sebagai user itu dimudahkan atau disulitkan. Ya, nanti dianalisis dengan ilmu yang pernah dipelajari. Mau pakai analisis desain, DFT dan sebagainya, monggo. Pakai analisis proses bisnis, silakan gitu. Mungkin yang bisa saya informasikan seperti itu, barangkali nanti bisa disambung dengan yang lainnya. Monggo Pak Dadang bisa ditambah. Ya. Seru ya teman-teman. Ya, itu dilema yang akan teman-teman hadapi di positioning pekerjaan nantinya ketika sudah lulus ataupun akan merasakan di magang ini. Bisa kita lanjutkan? Apa masih galau dengan keilmuan sistem informasi? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Waktu kuliah kan kita kan ya biasa dalam satu bidang, dalam pelajaran tertentu gitu kan. Nah, ketika dalam mendesak seperti magang ini kan kayak tadi kan kita kan dituntut untuk menjadi Superman gitu kan. Nah, menurut Bapak tuh tips untuk lebih ya tips efektif serta bagaimana sih cara menjadi Superman yang bermutu, yang berkualitas gitu Pak, biar kita nggak kewalahan banget bagaimana cara menghadapi yang mana kita kan barusan mau magang gitu kan Pak gitu. Superman berkualitas. Gini. Tips dan trik ya. Itu teman-teman belum ngerasain kalau belum magang ya teman-teman. Nanti di sana teman-teman akan lebih dinamis dengan pekerjaan tersebut. Gitu. Maksudnya gini. Mungkin teman-teman tidak diajari bongkar pasang printer ya ketika kuliah. Bisa aja nanti ketika di tempat magang, mas printernya rusak, coba dibenerin, gitu. Atau bongkar pasang CPU, bongkar pasang laptop, mas prosesornya mau ganti dari i3 ke i7 misalkan, gimana tuh? Itulah salah satu sampel. Kenapa kok nanti kita nggak bakal tahu nanti di magang seperti apa. Iya, ya seperti itu Mbak. Jadi atau jadi fotokopi juga bisa. Mas itu fotokopiin. Ada fotokopi di situ diminta untuk fotokopi. Gitu. Itu kan kita tidak diajari fotokopi ya di perkuliahan. Ya hal-hal semacam itu yang akan nanti teman-teman jumpai di lokasi. Jadi memang positioning jobnya teman-teman nggak bisa tutup mata juga. Ini pekerjaanku, ini jobku, saya harus mengerjakan. Oke, di situ ada namanya ada pekerjaan pokok, tapi ada pekerjaan sampingan gitu kadang. Nah nanti kita banyak diskusi setelah teman-teman akan menjumpai hal tersebut di lapangan. Gimana Pak di lokasi magang kok ada seperti ini caranya? Nah kita kita terbuka untuk sharing session gitu. Misalkan, oh ini keilmuannya Bu Ila, nanti tanya ke Bu Ila, itu juga oke. Jadi kita sharing aja ketika teman-teman mendapat kendala. Itu juga ada DPA yang dipaparkan Pak Yan tadi, bisa diajak komunikasi, begitu Mas Tasdik. Jadi Superman yang berkualitas, saya tidak mengharapkan itu kepada teman-teman. Karena ketika Mas Tasdik misalkan belajar konfigurasi server, kemudian itu ada jobnya sendiri Mas, namanya
network engineer, atau Mas Tasdik jadi seorang software engineer, itu ada jobnya sendiri. Dan ketika Mas Tasdik belajar itu semua bagus Mas, tapi nanti jadi nggak jelas saya tuh mau arahnya kemana gitu kan. Gitu. Jadi diperjelas dulu aja. Ya tadi pilih-pilih lokasi yang established, saran saya gitu. Oke, kemudian dari Mas Gito nih, dimulai magang bulan ini, kesempatan kampus, oke. Jadi untuk start magang ya teman-teman, itu maksimal setelah pengumuman BUMN. Itu teman-teman harus udah start magang dari sana. Jadi kita acuannya start BUMN aja deh. Jadi di BUMN itu ada BUMN bersertifikat ya, magang BUMN bersertifikat yang dijelaskan Mas Faisal tadi, misalkan mulainya bulan Agustus, pengumumannya di bulan Agustus misalkan, dan startnya bulan Agustus juga, maka tanggal itulah yang akan jadi start maksimal. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat tempat magang di tanggal itu, mohon maaf, kita dari Prodi akan auto plot teman-teman ke Prodi. Jadi kita di Prodi juga tidak akan menginginkan teman-teman itu berlama-lama mencari tempat magang. Maka akan default, akan kita plot. Kemudian bagaimana kalau tidak setuju, gitu ya. Ya, oleh karena itu kita kan sosialisasi udah dari bulan April ya teman-teman ya. Udah jauh-jauh untuk memberitahu info ini, silahkan dipilih. Tapi ketika nanti sudah mendekati bulan Agustus, teman-teman tidak segera cari lokasi, tidak segera mengurus, ya mohon maaf, Prodi harus mengupload teman-teman. Tujuannya biar apa? Teman-teman itu bisa tepat waktu dalam menyelesaikan magang ini selama 6 bulan. Sehingga di semester ke depan, itu teman-teman bisa ambil skripsi. Dampaknya, wisuda tidak akan tertunda untuk kelulusan teman-teman di skripsi. Itu program dari Prodi teman-teman. Jadi gimana caranya Prodi ini sudah memberikan pilihan untuk teman-teman mencari sendiri. Dan ketika mencari sendiri kesulitan, ya apa boleh buat, Prodi juga harus memikirkan strategi supaya teman-teman ini bisa lulus tepat waktu. Begitu ya, Mas Gito. Maksimal bulan Agustus. Kalau misal start BUMN dari sana, startnya di Agustus. Itu acuannya. Kemudian, oke, untuk pertanyaannya Mas Tasdik tadi sudah terjawab ya Mas? Atau masih bingung? Gitu ya. Insya Allah, Ya, nanti kita banyak-banyak sharing aja ketika teman-teman mengalami kendala di lapangan. Gitu? Oke. Jadi ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Jadi dari Prodi, kalau misal kita hitung-hitungan ya teman-teman, kita hitung-hitungan nih. Batch 1 startnya di startnya. Kita batch 1 itu April ya. April, Mei sudah berlalu. Sekarang Juni akhir. Udah ada 3 bulan nih untuk teman-teman mencari calon tempat. Misalkan kita tetapkan aja ya, Juli akhir, ketika teman-teman tidak ada greget untuk menetapkan lokasi magang, maka Prodi di sini akan memplotting teman-teman dalam misalkan kita setujui di bulan Juli akhir. Tapi kesepakatan ini nanti akan ada lagi teman-teman batch terakhir, sosialisasi batch terakhir
di mana prodi akan mengumumkan siapa aja yang akan memplot di prodi. Nanti di batch ketiga akan ada sosialisasi siapa aja orang yang akan ditarik plotting ke prodi untuk mengisi lokasi-lokasi magang yang disediakan oleh prodi. Tentunya di sini teman-teman juga jangan berharap fee, karena orientasinya kita menempatkan lokasi magang teman-teman sendiri. Begitu. Udah hampir ada 4 bulan ya teman-teman mencari lokasi, tapi senyatanya teman-teman mencari atau tidak, saya dan kami teman-teman prodi kurang tahu, khususnya bagi teman-teman yang jarang update lokasi tempat di grup gitu. Oke, kita nantikan aja nanti batch ketiga teman-teman. Ada lagi di mana batch ketiga itu kita sudah mulai ready gerak ke lapangan untuk yang plotting prodi. Untuk yang plotting prodi. Tapi kalau untuk yang mencari sendiri dan sudah disetujui, silahkan teman-teman akan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengikuti magang di sana. Misalkan tadi ada Mas Gito nih. Ada Mas Gito tadi contohnya sepertinya. Ada Mas Gito bulan Juli sudah diterima. Misalkan Juli besok sudah diterima nih. Silakan sudah bisa start. Kalau misal dari sana sudah menyatakan boleh, berarti nanti dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember akan selesai. Begitu. Itu kalau teman-teman mencari sendiri. Tapi nanti kalau dari prodi, kita dari prodi juga akan mengikuti alur yang ada di magang BUMN. Di mana BUMN udah mulai start, kita juga akan start supaya tidak tertinggal tahun ajaran gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Ila. Silakan Ibu Ila, bisa dilanjutkan. Ibu Ila ada di sana? Oh iya ya. Masih ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi dari beberapa pemaparan Bapak Ibu dosennya tadi, diharapkan ya teman-teman sudah mulai memahami posisi keilmuan kita itu di mana. Jadi ketika kembali lagi ke lapangan, survei lagi ke lapangan, melihat instansi-instansinya, posisi-posisi yang ditawarkan, nah itu sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa menganalisa untuk diri sendiri terutama seperti itu. Mungkin Pak Tri ada yang mau ditambahkan? Pak Yan? Pak Dadang masih ada yang mau ditambahkan? Terakhir ya. Oke, untuk penutup mungkin saya resum tadi, jangan lupa teman-teman yang milih sendiri, segera storekan apa komponen yang tadi sudah didiskusikan ke Ibu Ila sebagai sekretaris prodi, supaya nanti surat rekomendasi untuk instansi yang dituju segera dibuat, kemudian segera dikirim supaya teman-teman mendapatkan respon dari lokasi tempat magang gitu ya. Jadi terjawab ya teman-teman, kepada siapa teman-teman membuat surat tersebut. Begitu. Itu aja Ibu Ila, terima kasih. Baik.
Silakan nanti yang butuh surat rekomendasi, ibaratnya untuk semacam ini ya, permintaan dari instansi terkait, silakan menghubungi saya, japri saja, karena kalau lewat grup itu saya rasa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dimanfaatkan grup. Kalau hanya sekedar informasi mungkin bisa lewat grup, tapi kalau sudah mengarah ke surat rekomendasi, silakan japri ke saya supaya bisa saya bantu untuk melengkapi surat rekomendasi atau hal-hal administrasi lainnya yang dibutuhkan di masing-masing instansi, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri sesi sosialisasi magang batch 2 pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika dari saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.